Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bongkar pemikiran dari sumber yang lumayan provokatif nih. Kutipan dari buku The Millionaire Fastlane. Buku ini tuh nantang banget cara-cara lama, cara tradisional gitu buat bangun kekayaan. Jadi ya tujuan kita kali ini simple, bedah konsep kunci dari penulisnya, M.J. DiMarco, terutama soal fast lane versus slow lane itu. Dan kita cari tahu apa sih yang relevan buat Anda. Betul. Fokusnya itu bukan cuma sekedar kaya ya, tapi lebih ke prosesnya. Gimana cara nyapainya? Apalagi kan ada klaim penulisnya bisa pensiun muda banget. Nanti kita lihat logikanya gimana, prinsip dibaliknya apa, dan gimana dia mengkontraskan ini sama jalur yang umum, yang kaya secara perlahan itu. Perlu diingat ya, kita di sini cuma mengupas gagasan dari sumber yang Anda kasih, bukan berarti kita setuju 100%. Oke, langsung aja deh ya. Penulis ini mulai dengan gambaran yang kontras banget. Hidupnya dia sendiri, bebas finansial di usia 30-an, udah punya pendapatan pasif, dibandingin sama yang dia sebut get rich slow atau jalur lambat. Tahu kan, kerja puluhan tahun, baru deh pensiun pas udah tua. Dia bilang ini semacam pembunuh mimpi. Agak keras sih kedengerannya. Tapi argumennya, yaitu Anda nuker masa muda demi kebebasan di hari tua yang belum tentu juga bisa dinikmatin kan? Nah, yang menarik dari ceritanya dia nih, kekayaan itu bukan kejadian instan, tapi proses. Dia nggak langsung sukses gitu aja. Ada momen pas dia lihat mobil mewah, itu yang bikin dia ambisius. Terus, ya jatuh bangun juga nyoba macam-macam ide bisnis. Sampai akhirnya dapat pencerahan pas jadi super limo. Malah kejebak badai salju. Ini penting nih, sukses situs webnya yang dia sebut pohon uang itu, sumber pasif income-nya, itu hasil perjuangan panjang, bukan menang lotre semalam. Nah, dari pengalamannya itu, makanya dia krisis banget sama jalur slow lane. Ya kita tahu lah ya, kerja kantoran buat ngejar gaji. Terus sisihin dikit buat nabung, ngarepin bunga majemuk sama untung pasar saham buat, 40-50 tahun gitu. Menurut dia, ini terlalu pasrah sama faktor di luar kendali kita. Terus daya ungkitnya terbatas. Penulis nyebutnya ULL, Uncontrollable Limited Leverage. Gitu, hasilnya ya potensi kekayaan Anda jadi dibatasi sama waktu kerja dan kurangnya kontrol tadi. Yang bikin mikir lagi tuh apa yang dia sebut paradox of practice. Jadi banyak pakar keuangan kan nyaraninnya jalur lambat, investasi rutin, reksadana, dan semacamnya. Tapi kalau kita perhatiin, seringkali mereka sendiri malah jadi kaya lewat jalur cepat atau fast lane. Misalnya ya jual buku, bikin seminar, bangun platform edukasi finansial mereka sendiri. Ini kan pertanyaan tajam ya. Kita disuruh ikut nasihatnya apa jejak langkahnya dia? Wah, menarik banget poin itu. Jadi kalau slow lane dikritik habis gitu, fast lane ini persisnya gimana sih? Intinya sih, geser pola pikir. Dari yang tadinya cuma konsumen, jadi produsen. Fokusnya bukan cuma kerja keras doang, tapi bangun sistem. Sistem bisnis yang bisa ngasilin nilai. Idealnya ya, tanpa terus-terusan nyita waktu kita. Makanya disebut pohon uang. Ada 5 model bisnis utama yang dia anggap potensial jadi bibitnya nih. Sistem sewa, kayak properti atau lisensi. Terus sistem komputer atau software, ya aplikasi, SaaS gitu. Ada lagi sistem konten, kayak buku, kursus online. Sistem distribusi, platform e-commerce atau jaringan. Sama terakhir, sistem sumber daya manusia. Jadi bangun tim, Gida. Oke, terus benang merahnya apa tuh dari kelima sistem itu? Kenapa itu dianggap fast lane? Kuncinya ada di 2 hal. Pertama, kontrol penuh atas aset Anda. Kedua, potensi daya ungkit atau leverage yang nggak terbatas. Penulis nyebutnya CUL, Controllable Unlimited Leverage. Artinya, bisnis itu bisa di-scale up, dibesarin gitu, tanpa terikat langsung sama waktu personal Anda. Nah, ini nyambung ke hukum pengaruh atau law of affection. Jadi, potensi kekayaan Anda itu terkait langsung sama seberapa banyak nyawa yang Anda sentuh. Bisa dalam jumlah, skala besar, atau dampak per orangnya, magnitudo besar. Contohnya, bedakan antara jual satu lukisan super mahal, magnitudo tinggi, sama jual ribuan kaos murah, skala tinggi. Oke. Jadi ini bukan cuma soal manifestasi atau positive thinking doang ya, tapi beneran aksi nyata yang ada dampaknya. Penulis juga nekenin banget soal waktu. Waktu itu aset paling penting, makanya dia anti banget sama utang konsumtif, parasitic debt katanya. Soalnya itu sama aja kayak ngejual waktu masa depan Anda.
Dan soal belajar, wah menurut dia pendidikan real itu justru dimulai setelah sekolah formal selesai. Eksekusi ide jauh lebih penting dari idenya sendiri. Jadi jangan nunggu nanti-nanti lah. Betul sekali. Dan buat bantu milih jalan bisnis yang pas, dia bikin 5 kaidah Fastlane, semacam filter gitu. Pertama, kebutuhan. Need. Ini beneran mecahin masalah atau menuin keinginan pasar nggak? Kedua, hambatan masuk. Entry. Pasarnya gampang banget dimasukin siapa aja nggak? Kalau iya, wah persaingannya bakal keras banget. Ketiga, kontrol. Anda pegang kendali penuh nggak? Jangan sampai bergantung cuma sama satu platform atau satu klien. Keempat, scale. Ini bisnis bisa menjangkau pasar yang luas nggak? Atau ngasih dampak signifikan? Kelima, waktu. Nah ini penting, bisnisnya bisa dipisahin dari waktu personal Anda nggak suatu saat nanti? Oke. Jadi kalau kita rangkum nih buat Anda ya, gagasan utamanya itu soal ambil alih kontrol, geser dari pola pikir karyawan atau konsumen, jadi produsen atau pemilik sistem. Fokusnya ke penciptaan nilai lewat bisnis yang bisa di-scale, bisa dibesarin, dan ya itu tadi, perlakukan waktu sebagai aset paling krusial. Ini jelas bukan jalan pintas yang gampang dan tanpa usaha ya, tapi lebih ke kerangka kerja yang beda, butuh proses, eksekusi, sama pola pikir pembangun. Nah, sebagai bahan refleksi penutup nih buat Anda, coba deh lihat lagi pendekatan Anda sekarang. Dalam menciptakan nilai atau bangun aset, itu gimana? Apa cenderung masih di jalur slow lane yang ya sangat bergantung sama waktu dan faktor luar? Atau mungkin udah ada celah buat nerapin elemen fast lane, mulai bangun sesuatu yang Anda kontrol, punya daya ungkit dan potensinya bisa ngasih dampak luas. Dan yang lebih penting lagi mungkin, gimana Anda menilai penggunaan waktu Anda sekarang? Udah sejalan belum sama tujuan finansial jangka panjang Anda? Coba direnungkan lagi.